Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV. Semakin mengarah kepada proses merdekanya Indonesia. Banyak para ulama yang kemudian tadi sudah bersepakat untuk bersatu. Bagaimana penyampaian dari Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA. Kemudian muncul banyak tokoh-tokoh ulama yang punya peran signifikan. Jadi ulama ini kemudian bersatu Pak Kiai ya. Dan kemudian berjuang bersama ketika dijajah Jepang setelah dari Belanda. Nah ini bagaimana kemudian ulama bisa bersepakat untuk lepas dari penjajah, Pak Kiai? Ya, jadi ulama-ulama sadar bahwa susah untuk menyatukan umat Islam, maka mereka mendirikan organisasi. Didirikanlah organisasi yang pertama Jamiatul Khair, sebelum Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah, lalulah Nahdlatul Ulama. Dengan adanya ormas-ormas tersebut, maka mereka lebih mudah menggerakkan umat di bawah komando-komando para ulama tersebut. Jadi belum ada partai politik Pak Kiai ya? Partai politik belum ada ya? Ormas-ormas Islam malah ya? Jadi tidak ada partai politik. Iya, biar kaum milenial dengar juga dan menyaksikan bahwa partai politik belum ada, tapi tokoh-tokoh ulama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, 1928 itu ada kesadaran dari anak-anak muda untuk Sumpah Pemuda bulan Oktober. Nah, itu baru sadar orang Jawa jangan bicara bahasa Jawa saja, orang Maluku, Sumatera harus ada bahasa satu. Itu bahasa Indonesia. Nah, dengan bahasa Indonesia, maka ini sebagai entry point untuk menyatukan kesamaan sikap. Ya, sehingga bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itulah sebagai cikal bakal untuk memerdekakan negara ini. Cukupnya dengan bahasa? Tidak. Dia tidak cukup dengan bahasa, dia tidak cukup dengan ormas, dia tidak cukup dengan pertemuan, tapi perlu perjuangan di lapangan. Nah, inilah yang kita perlu pelajari, generasi milenial. Sesungguhnya para ulama terdahulu di Indonesia adalah mujahidin, para pejuang, bukan muqatilin, bukan mereka itu teroris atau para pengacau seperti yang disampaikan oleh para penjajah. Maka bahkan kita terlibat langsung Pak Kiai ya, terlibat langsung dalam persiapan kemerdekaan ya, ada piagam Jakarta sampai di bulan Ramadan ya. Kemerdekaan itu semua otaknya adalah ulama. Aktor-aktor intelektual adalah ulama. Mereka itu bukan hanya pandai baca kitab kuning, bukan pandai baca fikih, baca tafsir, tapi sekaligus mereka mengimplementasikan apa yang mereka baca itu di dunia nyata. Ini subhanallah, bukan berteori, tapi langsung terjun ke lapangan. Maka menyaksikan betul mereka, napas mereka itu betul napas para mujahidin. Jadi istilah mujahidin itu lalu di downgrade oleh para penjajah, seakan-akan mereka itu teroris. Nah, saat ini juga masih ada orang-orang yang Islamofobi, seakan-akan mujahidin adalah musuh peradaban. Nah, dimerdekakanlah negara ini. Kayaknya memang harus butuh waktu lama, ya waktu panjang. Bagaimana kita menjelaskan peran ulama memerdekakan negara ini. Dan ada tokoh Muhammadiyah, Pak Kiai ya, ada tokoh Muhammadiyah di dalamnya itu. Ki Bagus, Adi Kusumo, Ki Bagus, Kasman Singodimejo, ya termasuk tokoh-tokoh Islam yang lain ya. Tokoh-tokoh dari panitia persiapan kemerdekaan itu sekian cuma satu orang saja yang non Muslim, sisanya adalah Maramis ya. Nah, kita tahu ketuhanan yang Maha Esa sebelumnya Jakarta Tuhanan dengan menjalankan syarat Islam bagi sebelumnya, kemudian diprotes. Lalu para ulama ini hebat, mereka mencari solusi, nggak ribut. Oke, kita kumpul, sholat istikharah, baru mereka berikan jawaban baik. Setuju, demi kesatuan dan persatuan negara ini, digantilah ya 7 kata itu dengan ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, itu terjadi baru 18 Agustus 1945. Ulama berjiwa besar, Pak Kiai ya. Ulama sangat berjiwa besar, merelakan 7 kalimat dicoret. Nah, hari ini generasi milenial harus tahu itu, Pak Kiai. Bahwa ulama kenapa kemudian sekarang tergerak untuk melawan kezoliman, karena memang dia punya peran besar memerdekakan Indonesia ya, Pak Dr. Kiai Muhyiddin ya. Jadi ulama itu bukan tugasnya membaca doa, menjadi imam di masjid. Dia itu sebagai figur sentral di wilayahnya, di mana suaranya didengar. Nah, sekarang ulama banyak yang cenderung memilih ulama amar ma'ruf, tidak mau mengambil resiko. Ulama nahi munkar itu langsung dikritisi, dibully, dituduh macam-macam. Nah, inilah yang terjadi. Siapa yang melakukan tuduhan itu dilontarkan oleh para penjajah sebetulnya. Jadi kalau ada orang yang menuduh ulama itu sebagai ya pelaku makar dan lain berarti sebagainya. Dia berwatak penjajah ya, Pak Kiai ya. Itu menjadi konklusi itu dalam perbincangan kita. Jadi kalau ada penguasa siapapun yang kemudian menghardik, membuli, memfitnah ulama, dia berwatak penjajah. Ya, Pak Dr. Sama. Ya, jelas. Hanya kita hidup di zaman yang berbeda. Baik. Ya, waktu itu belum media masih sangat sederhana. Jadi kalau kader-kader ya kaki tangan penjajah saat ini biasanya memberikan stereotip yang negatif. Ulama lah dibilang kelompok kadal gurun. Apa kaitan kadal gurun dengan ulama? Nah, itu adalah orang-orang yang anti ulama, orang-orang yang merupakan kaki tangan penjajah sebelum negara ini dimerdekakan oleh para ulama. Dan ulama tidak pernah minta popularitas, tidak pernah diminta gaji, dan tidak mereka menagih apa jasa mereka kepada negara ini. Apa yang mereka lakukan itu adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, baik, luar biasa penyampaian dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Bapak Dr. Kiai Muhyiddin, kami ucapkan terima kasih. Memang panjang sebenarnya kalau kita mau, tapi tadi pada intinya luar biasa. Kita ketemu sebagaimana tadi disampaikan bahwa ulama punya peran besar dalam kemerdekaan. Bahkan hari ini ulama harusnya kemudian bisa melakukan hal terbaik, bukan malah dinistakan, bahkan tadi dianggap sebagai kadal gurun, kadrun, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita, terutama yang muda-muda, bahwa ulama punya peran yang signifikan dalam Indonesia, dan sekarang ulama kembali bersemangat untuk bisa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Terima kasih Pak Dr. Kiai Muhyiddin atas waktunya dan kesibukan beliau. Semoga sehat selalu, dan pemirsa, terima kasih atas atensinya menyaksikan podcast TV yang pada kali ini mengangkat tentang peran ulama dalam kemerdekaan. Sampai jumpa dalam podcast TV selanjutnya yang mengangkat tema-tema aktual dan menarik. Billahi taufiq haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.